Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya, Hantu Kepala Buntung. Malam itu, Chandra sedang berada di rumah sendirian. Dia mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Siapa sih yang mengetuk pintu malam-malam begini? Gumam Chandra kesal. Ketika dia membuka, ternyata kakaknya. Langsung Chandra bertanya, "Loh kak, kok cepat pulang kerjanya?" Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan menganggukkan kepala. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Tidak dihiraukan, Chandra juga masuk ke dalam kamarnya dan mencoba untuk memejamkan matanya. Namun, matanya sulit terpejam. Ada keresahan di pikirannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kebetulan, ayah dan ibunya sedang pergi keluar kota. Chandra hanya berdua dengan kakaknya yang ada di rumah. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah dapur. Chandra kemudian bangun dan melihat ke dapur. Ternyata kosong, tidak ada orang. Kemudian dia mengetuk pintu kamar kakaknya, namun tak kunjung dibukakan juga. Akhirnya, dia membuka pintu itu karena tidak dikunci. Kakaknya tidak berada di kamarnya. "Kemana kakak?" gumam Chandra. Dia melihat ke arah ruang tamu, namun juga tidak ada siapapun. Chandra kembali ke kamarnya dan melihat kakaknya tidur meringkuk. Chandra terkejut dan mencoba bertanya kepada kakaknya, namun tidak ada jawaban. Chandra memainkan handphonenya. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari kakaknya. Dan dia bilang, "Dek, kakak pulangnya telat, soalnya lembur malam ini. Banyak sekali yang dikerjakan." "Maaf ya dek, gak apa-apa kan di rumah sendirian?" Chandra pun terkejut dan melemparkan handphonenya. Tiba-tiba sesosok di depannya tersenyum, menyeringai, mengerikan sekali. Kemudian kepalanya patah, jatuh dan menggelinding ke arah Chandra. "Astagfirullahaladzim!" Chandra berteriak kencang dan segera berlari ke arah pintu depan. Namun pintu itu tidak dapat dibuka. Chandra menoleh ke belakang. Sosok itu berjalan ke arahnya. Di tangan kiri menenteng kepalanya yang masih dengan senyum yang mengerikan, dan tangan kanannya memegang seperti pedang besar yang terlihat sudah berkarat. Chandra langsung merasakan pusing dan pingsan. Keesokan harinya, ketika dia bangun, kakaknya sudah berada di rumah dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menceritakan kejadian mistis semalam.
hingga Chandra mengatakan minta diantarkan, ingin segera kembali ke pondok pesantren meskipun masa liburannya belum berakhir. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.